Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Ananda Rahmaniar dan kepada teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan menyampaikan salah satu materi dari studi kasus triangulation. Sebelumnya, mohon maaf dari kami ada keterlambatan dalam menyampaikan materi ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kami masih diberi kesempatan untuk menyampaikan materi terkait triangulation dalam mata kuliah studi kasus. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Ananda Rahmaniar atas kesempatannya dan kepada teman-teman semua atas perhatiannya. Adapun perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fatanisa Mufli saya sendiri dan ada Muhammad Ahwal Jamil dan ada Revi Herpiana. Materi yang akan kita bahas pada triangulation ini yang pertama ada filosofi triangulation, lalu dilanjut pengertian triangulation, kemudian tujuan triangulation, kemudian triangulation dalam penelitian deskriptif, kemudian ada jenis-jenis triangulation, penerapan triangulation, sumber teknik dan waktu, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan triangulation. Mungkin dalam pembahasan kami selanjutnya, kata triangulation ini menggunakan triangulasi atau yang diterjemahkan kepada bahasa Indonesia. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu filosofi triangulation yang akan disampaikan oleh Ahwal. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Kakak. Eh, saya akan menyampaikan materi mengenai filosofi triangulation. Di dalam triangulasi terdapat penggunaan beberapa metode tambahan dalam tiga pendekatan yang berbeda, baik dalam proses pengumpulan data maupun analisis. Ini dapat diamati ketika seseorang memanfaatkan beberapa metode untuk mengumpulkan data, baik dalam konteks penelitian kualitatif atau paradigma kuantitatif dengan tujuan meningkatkan kredibilitas internal hasil penelitian. Penggunaan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif dalam suatu penelitian menghasilkan dua paradigma yang berbeda, yaitu ontologi dan epistemologi. Kedua paradigma ini ditunjukkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek penelitian yang menarik, dengan masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Oleh karena itu, ketika paradigma tersebut digabungkan, ada potensi untuk mengkompensi kekurangan dari suatu metode dengan keunggulan yang lain, sehingga memperkuat hasil penelitian secara keseluruhan. Dengan menggabungkan dua paradigma ini, dalam studi yang sama seperti dalam triangulasi, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Eh, yang pertama, metode kualitatif digunakan sebagai pernyataan awal dalam penelitian kuantitatif, di mana metode kualitatif dianggap sebagai metode pelengkap. Yang kedua adalah metode kuantitatif melalui penyelidikan sebagai awal dalam penelitian kualitatif, dalam arti bahwa metode kuantitatif dianggap sebagai metode tambahan. Pada prinsipnya, di mana metode kualitatif dan metode kuantitatif apabila digunakan dalam proyek penelitian yang sama, diasumsikan sebelumnya bahwa penelitian memiliki pemahaman yang jelas sebelum posisi ontologis dan epistemologis utama atau sebagai fenomena yang diselidiki. Baik, terima kasih. Eh, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ahwal atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada materi selanjutnya ada pengertian triangulation yang akan disampaikan oleh Revi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya mohon off-cam ya, ini jaringannya kurang stabil. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian triangulation. Istilah triangulasi ini berasal dari bidang navigasi di mana suatu lokasi ditentukan dengan menggunakan sudut dari dua titik yang diketahui.
Triangulasi dalam penelitian adalah penggunaan lebih dari satu pendekatan untuk meneliti suatu pertanyaan. Triangulasi ini juga biasanya berkaitan dengan metode dan juga desain penelitian, tetapi ada juga variasi lainnya. Misalnya, triangulasi dapat melibatkan penggunaan berbagai teori, sumber data, metode, atau peneliti dalam mempelajari suatu fenomena tunggal. Banyak penelitian menggunakan triangulasi untuk menggabungkan dua metode atau lebih yang dikenal sebagai metode campuran, mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan juga kualitatif dalam menangani pertanyaan penelitian tertentu bisa menghasilkan tiga kemungkinan hasil. Yang pertama, hasilnya mungkin sejalan dan mendukung kesimpulan yang sama. Kemudian yang kedua, hasilnya mungkin berkaitan dengan aspek yang berbeda dari objek atau fenomena yang diteliti, tetapi saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Dan yang ketiga, hasilnya mungkin berbeda atau bahkan bertentangan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Revi atas pemaparan materi tentang pengertian triangulation ini. Selanjutnya ada tujuan triangulation yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, setelah tadi ada filosofi dan pengertian dari rekan-rekan, menurut Nobel dan Hill, bahwa triangulasi penelitian mengacu pada proses yang membantu meningkatkan kredibilitas dan validitas penelitian. Nah, triangulasi di sini bertujuan untuk memvalidasi penelitian dengan menggambarkan peneliti memanfaatkan seluruh pendekatan dalam penelitian untuk mengekstrak informasi yang diperlukan, serta menganalisis temuan secara kritis sehingga dapat ditemukan validitas dan kredibilitasnya. Nah, triangulasi juga salah satu metode yang digunakan dengan tujuan untuk membantu agar riset dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana riset dapat dipertanggungjawabkan? Dengan merupakan metode dalam pengumpulan informasi sekaligus pengecekan keabsahan data dengan menyamakan informasi serta sumber atau data yang sudah didapatkan dalam waktu yang bermacam-macam dalam sebuah penelitian dengan harapan selain meningkatkan validitas dan kredibilitas, triangulation juga dengan harapan dapat menipiskan nilai bias terutama dalam penelitian deskriptif. Triangulasi ini dapat menguatkan validitas studi jika peneliti dapat membangun justifikasi tema-tema yang berkaitan berasal dari berbagai kumpulan sumber informasi ataupun perspektif dari partisipan. Adapun tujuannya, yang pertama meningkatkan kredibilitas karena menurut Chick tahun 1979, penggunaan metode kualitatif dan kuantitatif dalam triangulasi untuk mempelajari fenomena yang sama dalam rumpun waktu yang berbeda gitu. Yang kedua ada mengkonfirmasi ketepatan penggunaan instrumen untuk mengukur suatu konsep yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga ada melengkapi, memperbesar dan memperdalam tentang fenomena yang diteliti dan pertanyaan penelitian. Keempat, meningkatkan akurasi penelitian. Dan yang kelima, menurut Denzin tahun 1978, mencapai validitas konvergen, menguji eksternal dan pemeriksaan silang untuk konsistensi internal. Sekian materi dari sekian penyampaian materi terkait tujuan. Selanjutnya ada triangulation dalam penelitian deskriptif yang akan disampaikan oleh Revi. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, pembahasan tentang triangulasi ini, seperti yang kita tahu, sangat relevan dengan penelitian deskriptif. Dikarenakan baik data maupun analisis dalam action research menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif diaplikasikan ketika peneliti berupaya untuk menjelaskan, mengamati, dan mendokumentasikan fenomena alam yang tidak dapat dengan mudah dianggap memiliki nilai objektif. Nah, penelitian ini mengajukan sejumlah pertanyaan yang tampaknya menggambarkan hubungan, namun tidak memprediksi hubungan antara variabel. Penelitian deskriptif dapat berperan penting dalam menyoroti keberadaan dan tingkat permasalahan yang dapat memicu intervensi dan juga tindakan yang mengarah pada perubahan kebijakan.
pendekatan deskriptif kualitatif didasarkan pada bukti pengalaman dan juga pengetahuan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Revi atas pemaparannya. Selanjutnya ada materi tentang jenis-jenis triangulation yang akan disampaikan oleh Ahwa. Baik, terima kasih Atta. Bagi di next, triangulasi, jenis-jenis triangulasi. Sebelumnya, triangulasi berarti menggunakan beberapa pengukuran untuk menilai fenomena yang sama. Penggunaan data yang beragam sudah barang tentu akan melibatkan penggabungan metode dan teori yang berbeda serta perspektif penelitian yang berbeda. Adapun menurut Norman, triangulasi terdapat 4: triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori. Norman mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Sampai saat ini, konsep Dennkin ini dipakai oleh peneliti kualitatif di berbagai bidang. Yang pertama ada triangulasi metode. Triangulasi metode melibatkan perbandingan informasi atau data menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sering menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei untuk memastikan keakuratan dan keutuhan informasi. Peneliti dapat memilih untuk menggunakan metode wawancara bebas atau terukur secara bersamaan atau mengkombinasikan wawancara dengan observasi atau pengamatan. Selain itu, melibatkan informan yang berbeda juga dapat membantu memvalidasi informasi tersebut dengan mempertimbangkan berbagai perspektif. Diharapkan hasil penelitian mendekati kebenaran. Triangulasi juga dilakukan pada tahap ini jika kebenaran data atau informasi dari subjek penelitian diragukan. Namun, jika data berupa teks atau naskah yang jelas seperti film, novel, atau transkrip, triangulasi mungkin tidak diperlukan. Meskipun demikian, aspek lain dari triangulasi tetap diterapkan. Next. Yang kedua ada triangulasi antar peneliti. Triangulasi antar peneliti melibatkan penggunaan lebih dari satu individu dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Pendekatan ini dianggap dapat memperluas pemahaman tentang informasi yang diperoleh dari subjek penelitian. Namun, penting untuk memastikan bahwa individu yang terlibat dalam pengumpulan data memiliki pengalaman penelitian yang memadai dan tidak terikat oleh konflik kepentingan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi peneliti dan mencegah munculnya bias tambahan dari triangulasi. Next. Yang ketiga ada triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data melibatkan pencarian kebenaran informasi melalui berbagai metode dan sumber data. Selain menggunakan wawancara dan observasi, peneliti dapat memanfaatkan teknik observasi terlibat dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, tulisan pribadi, dan gambar atau foto. Setiap metode ini menghasilkan bukti atau data yang unik yang gilirannya memberikan pemahaman yang berbeda tentang fenomena yang diselidiki. Dengan beragam perspektif ini, pengetahuan tentang fenomena tersebut menjadi lebih luas atau diperluas, membantu dalam mencapai kebenaran yang kuat. Next. Yang terakhir ada triangulasi teori. Tahap terakhir adalah triangulasi teori, di mana rumusan informasi atau pernyataan
terkait tesis dari penelitian kualitatif dibandingkan dengan berbagai perspektif teoritis untuk mengurangi bias individu penelit eh, untuk mengurangi bias individu peneliti terhadap temuan atau kesimpulan. Triangulasi teori juga dapat meningkatkan pemahaman secara mendalam, asalkan peneliti memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi pengetahuan teoritis yang relevan dengan analisis data yang dilakukan. Tahap ini diakui sebagai tahap yang paling menantang karena memerlukan penilaian ahli ketika membandingkan temuan dengan perspektif teori tertentu, terutama jika dibandingkan dengan menghasilkan hasil yang terutama jika perbandingannya menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ahwal atas pemaparan materi jenis-jenis triangulasi. Selanjutnya ada materi terkait penerapan triangulasi sumber, teknik, dan waktu yang akan disampaikan oleh Revi. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Triangulasi dalam dunia riset dapat ditujukan untuk menguji data yang dapat dipercaya, yang berarti data diperiksa dan dicek dari berbagai sumber data dengan cara yang beragam dan waktu yang berbeda. Nah, triangulasi ini juga digunakan untuk mematangkan konsistensi metode silang seperti observasi lapangan atau pengamatan dan juga wawancara dengan metode yang sama, seperti beberapa informan diwawancarai dalam kurun waktu tertentu. Nah, sehingga membagi triangulasi menjadi triangulasi sumber, teknik, dan juga waktu. Yang pertama ada triangulasi sumber. Triangulasi sumber ini adalah praktik mengumpulkan data dari berbagai sumber informasi yang berbeda. Nah, dalam triangulasi sumber ini, data dievaluasi dari beberapa informan untuk meningkatkan keandalan informasi yang diperoleh. Proses ini memungkinkan peneliti untuk memverifikasi data yang dikumpulkan melalui sejumlah sumber atau informan yang berbeda. Contohnya dalam konteks pengumpulan data mengenai tata tertib di sebuah sekolah. Nah, triangulasi sumber ini dapat dilakukan dengan mewawancarai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian guru-guru, ataupun konselor sekolah. Nah, setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber tadi, terus langkah berikutnya adalah mendeskripsikan, kemudian mengkategorikan, dan membandingkan perspektif yang berbeda dari ketiga sumber data tersebut. Dengan demikian, peneliti dapat sampai pada suatu kesimpulan yang didasarkan pada analisis data dari berbagai sumber. Atau secara sederhananya, triangulasi sumber ini dapat dianggap sebagai proses memeriksa keakuratan data dengan membandingkan fakta dari satu sumber dengan sumber lainnya. Kemudian selanjutnya ada triangulasi sumber. Nah, berbeda dengan triangulasi teknik selanjutnya, berbeda dengan triangulasi sumber. Triangulasi teknik ini digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mencari kebenaran data terhadap sumber yang sama melalui teknik yang berbeda-beda. Maksudnya yaitu periset menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal ini, peneliti dapat mengkombinasikan teknik observasi, kemudian wawancara, dan juga dokumentasi yang kemudian digabungkan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Jadi, triangulasi teknik ini berarti mengaplikasikan beragam metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan studi dokumen secara simultan untuk satu sumber data yang sama. Hasilnya kemudian dipadukan untuk menarik sebuah kesimpulan yang lebih kredibel dan komprehensif. Kemudian yang terakhir ada triangulasi waktu. Triangulasi waktu ini merupakan konsep yang menekankan bahwa waktu dapat mempengaruhi keandalan data. Contohnya,
Misalnya pengumpulan data pada pagi hari melalui wawancara mungkin akan menghasilkan data yang lebih valid karena narasumber masih segar gitu dan belum terpengaruh oleh berbagai masalah. Nah, oleh karena itu, untuk memastikan keandalan data, pengecekan dapat dilakukan melalui berbagai teknik seperti wawancara, dokumentasi, atau observasi pada waktu atau situasi yang berbeda. Nah, jika hasil pengujian menunjukkan perbedaan dalam data yang diperoleh, maka proses pengujian dapat diulang secara berkala hingga kepastian data tercapai. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Revi atas pemaparan terkait penerapan triangulation sumber teknik dan waktu. Selanjutnya ada materi terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan triangulation yang akan disampaikan oleh saya. Adapun kelebihan dan kekurangan yang disimpulkan dari pemaparan materi terkait triangulation tadi gitu. Yang pertama, meningkatkan kualitas data karena kan dengan triangulation ini dengan mencampur berbagai metode kita dapat memastikan keabsahannya, dapat meningkatkan tingkat validitasnya gitu. Jadi kualitas data tersebut lebih meningkat. Selanjutnya ada memperdalam pemahaman terhadap suatu fenomena dengan membandingkan data dari beragam sumber dan metode, sehingga membantu peneliti memahami fenomena dari sudut pandang yang beragam. Kan tadi ada caranya tuh, ada misalnya menggunakan berbagai metode gitu. Jadi semakin diperdalam pemahaman terkait satu fenomenanya, juga dari waktu yang berbeda. Terus mengurangi bias dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dan metode, sehingga mengurangi potensi bias yang muncul jika hanya menggunakan satu sumber atau metode. Dan yang terakhir, mampu meningkatkan validitas penelitian dengan membandingkan data dari beragam sumber dan metode, sehingga memastikan penelitian yang dilakukan valid dan dapat diandalkan. Terus, namun triangulasi ini juga ada memiliki kekurangannya, yaitu membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar karena harus mengumpulkan data dari berbagai sumber dan menggunakan berbagai metode. Terus ada memerlukan sumber daya yang lebih banyak untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dan metode tersebut. Selanjutnya ada proses pengumpulan memakan waktu lebih lama karena tadi berbagikan berbagai data dan sumber, dan yang terakhir analisis data menjadi lebih kompleks karena harus membandingkan data. Jadi itu kelebihan dan kekurangan dari triangulation sendiri. Selanjutnya sekian materi pembahasan tentang triangulation dari kami. Untuk diskusi mungkin bisa dilaksanakan di WhatsApp group atau setelah presentasi ini selesai. Dan kesimpulannya, triangulasi merupakan pendekatan yang penting dalam penelitian kualitatif yang melibatkan penggunaan berbagai metode, sumber data, dan sudut pandang yang teoritis untuk memastikan keakuratan dan kebenaran temuan penelitian. Penggunaan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif dalam suatu penelitian menghasilkan dua paradigma yang berbeda yang tadi di filosofis, yaitu ontologi dan epistemologi. Kedua paradigma ini ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek penelitian yang menarik. Maka paradigma tersebut digabungkan, ada potensi untuk mengkompensasi kekurangan dari satu metode dengan keunggulan yang lain. Triangulasi membantu mengurangi bias individual peneliti serta meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil penelitian. Melalui triangulasi, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti, yang pada gilirannya mendukung pembentukan temuan yang kuat dan dapat dipercaya. Meskipun mungkin menimbulkan tantangan dalam pelaksanaannya, triangulasi tetap menjadi pendekatan yang sangat berharga dalam mengeksplorasi dan memahami kompleksitas realitas sosial dan budaya. Triangulasi juga memiliki beberapa jenis menurut Denzin yang tadi sudah disampaikan, yaitu triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori. Selain itu, terdapat penerapan triangulasi sumber, teknik, dan waktu.
Sekian pemaparan dari kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami ucapkan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian, baik dari segi penyampaian maupun dari isi materinya. Kami akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.